Selamat datang Mbak Regina Surbakti. Selamat datang. Iya. Silakan diminum dulu, diminum nggak Oh, apa-apa. boleh, Santai boleh. aja. Minum. Kalau nggak mau diminum nggak apa-apa loh sebenarnya. Nggak harus digimikin. Oh iya, taruh lagi. Kalau mau nggak apa-apa. Sip. Kalau saya biasanya emang harus minum dulu biar ada casnya gitu. Oh. Oh, udah bisa di-endorse ya dia. Gitu. Harus ada itunya. Oh, iya. Gimana kabarnya Regina? Aku malah Gina aja nggak apa ya? Gini, Rek. Baik, saya. Baru dijawab ya. Oh iya, Iya, tadi. nggak apa-apa. Panggil apa aja senang mbaknya. Oke. Jadi sis untuk pada malam tuh hari ini kebetulan ini adalah pertama kali kita dengan set baru bersama Mbak Regina. Wow. Gimana setnya menurut Mbak? Ya, film banget ya. Film banget ya. Tipikal sekali jawabannya ya. Ini tuh asalnya asli loh BTW. Wah. Jadi kalau mau dipinjam boleh banget gitu. Tapi bukan punya saya. Cuma yang banyak-banyak karena desainnya berkurang. Oh, iya. Konti ya di sini. Konti. Iya. Nah, Ya lanjut kembali ke topik. Jadi gimana Gina kabarnya? saya baik. Baik. Kabar perfilman Indonesia? Ya gitulah. Kayak gak berjalan kemana-mana ya obrolannya ya. Oh ya, ini informasi juga untuk pertama kalinya kita mendatangkan bintang tamu perempuan ya, Mbak Regina. Wah, Pertama kalinya di Star Cinema, mungkin seterusnya akan lebih banyak lagi. Untuk harus dong. Perspektif kewanitaan ini. Gitu, Iya. Iya betul. salah ya? Perlu dong. Kok saya takut ya ngomongin cewek-cewek gini yang ngeri juga. Nggak ya? apa-apa. Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Oke. Bikin film pertama kali kapan? Enggak serius, gimana? Aku pengen tahu deh, maksudnya sekarang kesibukannya apa Gina? Aku sekarang bertahan hidup di perfilman YK. Itu lagi bikin film juga. Mungkin akan proses. syuting. Ya, lagi proses akan syuting bulan depan. Film pendek gitu. Terus aku juga lagi jalanin dokumenterku sendiri. Itu pasti. Dokumenter untuk tahun ini. Dan ya masih cari submission juga sih. Itu dokumenternya yang masih yang kemarin apa terakhir itu? Beda. Ini aku Baru lagi lagi bikin berarti. dokumenter tentang keluargaku. Gitu. Barengan dengan yang fiksi. Iya. Wow. Nggak mau istirahat gitu, maksudnya hidup tuh bisa loh untuk kayak istirahat dulu, jeda dulu sebelum bikin film lagi gitu, atau kayak satu film baru film lainnya gitu, nggak bisa barengan. Susah sih untuk di profesi ini kayaknya ya, untuk istirahat kayak gitu. Kalau istirahat, uangnya juga istirahat ya. Iya, bener. Apalagi kalau udah dilupain, aduh. Waduh, hilang dari radar. Wah, tidak bisa. Hanya itu. Tidak bisa. Tapi gimana? Kamu memang beneran kayak di posisi ini kan aku mendengarnya tuh kayak sosok sebuah nama Regina ini tuh sudah digadang-gadang menjadi calon-calon sutradara lah istilahnya ya. Dia filmmaker yang berasal dari Jogja juga yang aktif membuat film gitu. Apakah sudah yakin saat ini untuk hidup di film? Belum lah. Belum lah ya. Memang gak akan pernah yakin sih kayak itu. Setiap tahun tuh pasti selalu mempertanyakan, aku masih survive nggak ya di film ini? Masih bisa nggak ya aku bikin sesuatu lagi gitu? Bakal ada callingan lagi nggak ya? Gitu. Ya klasik lah pertanyaan kayak gitu. Terus kepikiran terus berarti? Masih sampai sekarang? Ya soalnya kan kita belum ada jaminan kerja ya. Benar, itu juga. Tolong ya, bisa diurus nggak sih pemerintah? Nah, terus? Susah sih Susah ya? kalau nggak kompak. Kayak gini-gini. Mengerikan sekali ya? Oke. Aku terpancing ya? Terpancing, nggak apa-apa. Terus lanjut. Ya gitu. Struktural ya kalau misalnya ngomongin bisa ngapain di film, bisa aman apa enggak. Kita kan jaminan kerja juga belum ada ya. Termasuk kebetulan kan aku dari yang cukup rentan, perempuan gitu-gitu. Ya emang kita aja dapat ruang aman pas produksi itu masih sulit gitu loh. Jadi jadi kayak Aku nggak expect sih bakal secepat ini masuk topik itu Oh, ya. Tapi iya. oke, nggak apa-apa. Let's go, saya siap. aku kira itu yang kalian Emang itu yang dipegang, cuma nggak kayak belum 5 menit gitu. Oh maksudnya. iya. Ya gitu susah lah. Mau dibilang kerja sehat juga, terus kerja gimana ya? Ruang aman tuh akan sulit terjadi kalau misalnya
ruangnya juga belum sehat gitu. Yeah. Kalau dari jaminan kerja teman-teman juga belum aman ya, salah satunya kan aman dari kekerasan seksual ya. Ya harus kompak dan punya kesadaran masing-masing. Masalahnya tuh saya sebagai perempuan tuh malah jadi sering yang harus berkompromi gitu loh. Lebih banyak maklumnya ya. Iya gitu loh. Iya namanya bercandaan orang syuting, orang capek gitu. Ya. Emang gimana tuh sih biasanya tuh cowok-cowok tuh di syutingan yang brengsek? Aduh, yang mana ya? Tapi serius, kalau aku pribadi kan sebenarnya nggak terlalu banyak di syutingan ya. Maksudnya aku juga ya lebih banyak bekerjanya di post pro kan, kayak gitu. Paling kalau syuting ya karya aku sendiri, yang mana aku rasa aku memantau krunya kan yang aku pilih juga gitu. Jadi kayak ya udah yang udah tahu lingkungannya seperti apa. Nah, gimana kejadiannya kalau misalkan itu di syutingan yang kayak umum gitu, atau mungkin kayak kru-krunya yang callingan dari chief-chiefnya yang mungkin kamu sendiri nggak kenal sama mereka, dan di situasi itu terjadi hal-hal yang tadi kita tidak inginin gitu loh di situ, tentang mungkin kekerasan seksual atau pelecehan seksual secara verbal ataupun fisik gitu tuh seperti apa sebenarnya kejadiannya? Jujur aku nggak tahu. Kalau kamu tanya kejadiannya sih sebenarnya sesimpel ngomongin tentang hal-hal mbaknya semok lah, apalah, terus ya berawal dari hal-hal sepele yang kayak awalnya begitu mbaknya lewat, iya gitu itu kayak gitu kan. Iya kalau mbaknya ngekek gitu, responnya dengan bercanda gitu mungkin itu konsensual, ataupun itu pun kayak sesuatu yang sudah termaklumi gitu loh. Ya udahlah namanya capek gitu kan. Atau ada juga orang yang jadinya self defense-nya tuh gantian godain gitu kan. Kan yang kayak gitu jadi tau lah. Ya. Tapi emang seburuk itu kah hubungan syuting kita sekarang? Enggak sih, enggak juga sih. Sebenarnya beberapa produksi itu udah cukup antisipasi dengan kasih edukasi biasanya, tapi ke chief-chiefnya aja gitu, berhenti di situ. Kadang ya chiefnya tuh, kamu ngejelasin gak sih ke teman-temanmu gitu loh. Misalnya chiefnya tuh kayak ngejelasin gak sih gitu. Karena dia cuma disampaikan oke sih, nanti aku sampaikan, tapi nggak begitu kuat juga di pertanyaan sama. Iya, sama juga bentuknya tuh kayak ini loh, warning gitu loh. Jangan melakukan kekerasan seksual di lokasi syuting bla 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 bla. Tapi kan nggak semua orang paham tentang bentuk-bentuk kekerasan seksualnya gitu loh. Ya. Nah, kita tuh nggak punya momen, ataupun momen itu tuh belum punya belum banyak orang punya kesadaran bahwa kekerasan seksual itu juga perlu dibicarakan gitu. Perlu dibicarakan kayak gini tuh masuk kekerasan seksual nggak sih gitu loh. Kadang tuh sekarang tuh oke lah, semua orang udah sangat aware ya, lu nggak boleh kok catcall bla 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 bla, tapi tuh karena saking takutnya jadinya tuh tidak terbicarakan gitu loh. Malahan jadi kayak gitu kesannya. Ataupun ada kesan jangan sama mbak-mbak feminis ntar galak anjir gitu. Padahal nggak gitu poinnya. Ya ngerti. Justru harusnya ada conversation gitu. Ada pembahasan dulu kan. Iya gitu sih Kak. Aku cukup mengerti sih sebenarnya bagaimana concernnya terhadap hal itu ya. Cuma sampai sekarang aku masih nggak ngerti sih, apa mungkin Regina punya pandangan sendiri kira-kira sebenarnya apakah perlu ada prosedur dalam persidangan itu untuk terus menjaga itu tidak hanya sekedar kayak di teks di call sheet cuma kayak yang lingkungan sehat syuting terus kayak mau di briefnya doang, tapi ada nggak sih yang mungkin prosedur yang bisa membuat lebih baik lagi? Misalkan kamu mempunyai suatu proses fiksi tadi kali syutingan tadi, dan itu kamu yang punya power lah di situ untuk mengontrol kira-kira seperti apa jalannya syutingan ini. Nah itu pengennya digimanain? Ya kalau aku sebenarnya tuh kalau harusnya kan saat ini yang diharapkan adalah semua orang tuh udah ngerti ya, misalnya bentuk-bentuk kekerasan seksual tuh apa aja. Tapi kan kita tidak bisa menjamin semua orang mengerti itu kan. Banyak juga yang nggak dapat privilege untuk mengerti ataupun mengakses tipe-tipe kekerasan seksual itu gitu. Nah kan kita kan kalau mau syuting kan sering ketemu ya, ada PPM dan segala macam gitu. Nah itu kan sebenarnya momen ya, ada momen yang paling 10 menit nggak sih ngejelasin bahwa ada bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sebaiknya tidak dilakukan, ataupun bahkan bisa study case gitu, kayak
kejadian ini ternyata membuat perempuan ini tidak nyaman, makanya sebaiknya tidak dilakukan gitu. Selain ngasih warning ya, tetap harus ada edukasinya gitu. Ataupun sekarang kan sebenarnya setiap sekolah ataupun universitas udah mulai ada kelas-kelas yang benar-benar memberitahu kalau misalnya tuh apa yang harus dan tidak dilakukan gitu. Edukasi itu juga berarti ya, maksudnya tidak ada dari situ lah mulainya ya? Ya dari edukasi dulu sih, kayak percuma nggak sih lu ngelarang-larang orang tapi orangnya nggak ngerti. I see. Oke. Sip. Mau film gimana ceritanya? Oh iya boleh. Boleh. Alhamdulillah pembicaraannya tidak begitu berat ya Allah. Ayo nggak apa. Regina kan tahu kabar-kabarnya itu dari DKV kan ya? Gitu kuliahnya itu DKV gitu. Kok bisa sih masuk ke film gitu? Ketertarikan dari mana yang muncul? Ini gimana ya? Terus itu panjang banget Kak. Aku tuh kayak udah gitu dulu jawabannya ya Allah. Sebentar, sabar ya. Jadi awalnya ini kan kayak balik lagi di awal gitu ya. Kayak baru mulai. Ntar editnya taruh di depan ya. Sip. Iya, aku tuh dulu jadi sebentar saya ketawa dulu. Iya. Ya, aku tuh dulu awalnya DKV isi gitu. Terus habis itu ke film-filman. Karena dulu pas aku di DKV itu, aku sempat ikut klub belajar bikin iklan namanya KBBI UAO. Apa tuh panjangannya? Kelompok belajar bikin iklan. Di sini? Di Jogja. Itu sebenarnya salah satunya ada dosen UMY juga. Nah, di kelompok belajar itu tuh kita, karena aku base-nya DKV ya, kita belajar bikin iklan, medianya beda-beda. Tapi yang dilatih di sana itu adalah latihan ngide gitu loh. Jadi kita tuh bisa kayak dalam seminggu kamu harus punya 300 ide gitu-gitu. Nah, dari situ aku ikut klub bikin iklan itu. Aku mulai menemukan ketertarikanku sama audiovisual gitu. Jadi kayak salah satunya kan TVC. Jadi aku dulu awalnya memang sempat ikut lomba-lomba iklan gitu. Dulu aku ikut lomba-lomba iklan dulu. Nah, terus dari semua media kayak kan ada print ad, terus ada strategic gitu-gitu. Ternyata yang paling nyantol di audiovisual nih aku. Terus beberapa kesempatan juga aku justru kok kayaknya menangannya di sini ya gitu kan. Terus kayaknya beberapa tuh masuk final terus gitu. Oh bisa nih kayaknya ada arahnya nih aku. Ini nih cerah nih kayaknya nih masa depan nih gitu. Ya amin sih ya. Amin. Terus kayaknya sih aku into audiovisual nih gitu. Terus aku magang ke PH film gitu. Terus makin interest lah, baru aku ngerti ada danaisan kayak gitu-gitu kan. Terus ternyata tuh aku nemuin orang-orang baru, circle lain lah di perfilman. Abis aku ikut KBO tuh ada kesempatan aku pernah ikut Jogja Movie Camp gitu loh. Jogja Movie Camp tuh programnya JAV, tapi udah nggak lanjut lagi 2018 apa. Nah di situ aku ketemu ada Mas Koclak, ketemu Mas Reza, ketemu Mas Said. Nah mereka itu dulu itu kan kayak emerging gitu ya. Nah terus Mas Koclak tuh salah satu kayak mentorku gitu loh di kelompoknya gitu. Terus dari situ juga aku enjoy nih buat bikin film itu, padahal kita satu malam harus bikin film gitu loh. 3 hari deh nge-camp gitu, programnya JAV. Semoga ada lagi tuh JAV. Bagus memang. Terus dari situ aku kenal ada Mas Koclak gitu-gitu. Dan dari KBBI UAO sama JAV itu kan kayak 2 jalur, satunya iklan, satunya film-filman gitu. Terus aku sangat memperhatikan perjalanannya Mas Koclak gitu loh. Kayak Mas Koclak dulu dia seangkatan sama Mas Bowo namanya, Mas Bowo sama Mas Koclak. Mereka berdua tuh sama-sama orang yang udah lulus dan setia untuk proses di film ya. Ataupun audiovisual. Nah, satunya milih ke Jakarta, satunya milih bertahan di Jogja gitu. Terus aku sebagai anak baru yang melihat keduanya itu sama-sama punya jalan beda nih gitu kan. Terus kayak
mana ya yang aku harus pilih, aku harus ke Jakarta atau ke Jogja gitu. Padahal kan di Jogja ada kayak lo harus nunggu antrian gitu kan. Terus tapi pas aku ngelihat Mas Koclak dengan prosesnya, dia setia sama Jav dan segala macem, dia punya momentum sendiri gitu loh. Dan Mas Bowo juga yang di Jakarta juga punya momentum sendiri, sampai akhirnya aku mikir, oh ternyata mungkin bukan tentang pilihan jalan ke Jogja atau Jakartanya ya, tapi tentang seberapa kamu konsistensi di filmnya gitu loh. Itulah yang buat akhirnya aku mau terus untuk di film-filman ini, karena aku pun kadang nggak tahu kapan ya momentumnya gitu. Tapi yang penting kayak selalu bersiap-siap dan berjaga-jagalah gitu loh. Kayak gitu-gitu sih, makanya meskipun kayak yang tadi kita sebelumnya sempat bahas, kita mungkin nggak punya jaminan kesehatan dan jaminan kepastian berkarir di perfilman ini, tapi karena aku punya visi dan passionate sama hal itu, aku siap meskipun situasinya kayak gini gitu. Kamu akan merasa titik gagalmu itu saat seperti apa? Aku tuh dan menyerah dari situ. Menyerah ya. Kebetulan aku orangnya ambisius banget sih. Gitu. Sampai saat ini belum ada pikiran titik terendahnya untuk kayak kalau kayak gini nyerah deh gitu, belum ada. Belum sih. Soalnya kan kita kan punya hidup kan sekali ya. Maksudnya goblok nggak apa-apa. Salah ngambil keputusan nggak apa-apa. Tapi abis itu kamu mau ngapain gitu loh. Ya udah gitu, dikerjain aja apa yang bisa dilakuin gitu loh. Justru aku kadang-kadang malah sulit untuk ngeremnya gitu loh. Jadi kayak terlalu malah sering banget ya. Iya. Jadi target juga nggak sih, misalnya kayak setahun tuh harus bikin berapa gitu? Sebelum FFD nggak nargetin. Setelah FFD setelah FFD dan ternyata wow, ternyata ada ya celahnya gitu ya. Iya, terus pas FFD kemarin tuh aku ini sih happy, soalnya kayak ketemu ruang yang tepat gitu loh. Jadi di FFD tuh kamu sebagai pembuat film tuh sangat mengerti gitu loh, sangat dipertimbangkan gitu loh. Jadi bukan hanya kemasan filmnya ntar gimana gitu, tapi proses pembuat filmnya tuh juga dipertimbangkan, dan mereka sangat aware sama perempuan waktu itu, yang ada hubungannya kayak kenapa sih harus lebih banyak perempuan di dalam set gitu, apalagi kalau ngomongin perempuan, karena kadang-kadang ya itu laki-laki punya blind spot itu, yang sebenarnya mau dijelasin gimana pun kalau misalnya kamu bukan perempuan mungkin nggak akan ngerti, tapi kamu bisa memahami aja gitu, kamu bisa oke, berarti aku nggak bisa gini, aku nggak bisa gitu, mungkin adegannya bukan ABC, atau mungkin dia nggak nyaman kalau digituin, gitu-gitu sih. Terus pas FFD itu awalnya tuh aku mikir kalau tahun kemarin aku nggak menang FFD, aku mungkin akan kerja sosmed lagi ya. BTW aku juga kerja sosmed ya waktu itu, bikin konten juga sama influencer gitu-gitu. Mungkin aku akan di situ lagi karena itu uang cepat gitu, uang yang paling banyak gitu, dan bisa menjamin kehidupan gitu. Tapi ternyata aku dapat ruang nih di sini gitu, ada orang yang percaya sama aku dan aku bisa menang FFD itu, yang menurutku aku punya cukup bekal sih gitu. Aku punya cukup bekal untuk aku bikin film lagi gitu loh, dan aku masih percaya media ini media yang paling efektif ya untuk aku menyuarakan isuku gitu, misalnya menyuarakan apa yang harus aku sampaikan gitu loh. Dan kebetulan aku bisa bekerja menghasilkan uang di sini dan tetap mengekspresikan di seni bagian lain gitu misalnya. Jadi udah balance lah, makanya aku merasa kenapa aku harus menyerah ya? Iya. Kenapa harus menyerah kalau misalkan saat ini aja juga bertahan juga masih oke kan? Iya. Terus targetnya gimana? Target di dalam apa nih Mas? Ya itu target tadi, apakah ada rencana kayak 1 tahun harus bikin berapa film? Untuk tahun ini aku berencana aku harus punya fiksi sih. Itu dulu aja, pelan-pelan fiksi dulu. PF
PFJ dan Tutti Frutti apa yang dilakukan di sana? Enggak, kita nggak usah bahas PFJ dulu. Tutti Frutti itu apa sih sebenarnya? Tutti Frutti itu kreatif kolektif perempuan yang aku rintis dari masa kuliah sama teman-temanku, ada Ale, April, Wangi, Sari, kami berlima. Terus kita biasanya bikin karyanya bentuknya apa aja sih, tapi nggak harus film berarti? Nggak harus film. Isu yang emang kita galakin itu kayak ruang aman waktu produksi dan juga ruang untuk perempuan ya, untuk berekspresi, untuk bekerja, untuk berdiskusi gitu-gitu sih. Itu yang kami lakukan. Kalau kemarin tuh karena kebetulan kami memang base-nya dari DKV semua, tapi ternyata beda-beda yang dikejar. Aku ke film, ada temanku ke fashion, Ale, terus April ke karya seni, lukis dan segala macam. Jadinya kita sepakat kita mediumnya beda-beda gitu. Tapi tetap satu visi yang sama. Tetap satu visi yang sama. Visi utamanya itu tentang ruang aman bagi perempuan. Ruang aman bagi perempuan, identitas perempuan gitu-gitu. Karya terakhir kami sih pameran di Binel waktu itu. Binel kemarin? Iya. Yang baru itu? Bukan Binel besarnya ya, tapi Asana Bina Seni gitu, kayak buat seniman muda. Jadi aku juga sama Tutti Frutti aktif berkarya seni rupa gitu loh, selain film-filman gitu. Nggak mau ngasih job buat orang dulu, jangan semua diambil. Beda dong. Film kan bekerja. Seni rupa berekspresi. Kalau seni rupa nggak dapat duit ya udah. Kalau film-filman ya diusahain ada duitnya lah. Iya benar sih. Tapi kan masalahnya kalau kamu itu berkreasi sama bekerja kan satu tempat. Wah, aku nggak bisa jawab apa-apa. Nggak bisa jawab apa-apa, oke. Tapi aku penasaran, terus abis itu, kalau pandanganku sendiri kan akhirnya kolektif ini memang dari awalnya apakah memang kalian sudah sudah sering berkarya dan kebetulan punya visi yang sama, atau visi itu sudah muncul dari awal, terus mencari orang-orang yang mau ikut dengan visi itu sendiri? Kalau Tutti Frutti itu emang awalnya kita dari teman tongkrongan di kampus ya. Iya, yang kebetulan kita kayak dibully bareng gitu loh. Sorry, gimana? Jadi alasan kami bersama adalah karena kami pernah dibully bareng. Oke. Terus kita kayak, ini orang kenapa sih bully kita kayak penting banget hidup mereka gitu. Bully-bullynya tuh gimana? Jadi itu gimana ya? Kalau boleh tahu nih. Ini kan balik lagi ke masa perkampusan ya. Perkampusan kampus tuh kan usia berkuliah kan gak jauh dari SMA kan. Kadang-kadang memang ada tuh kebawa orang-orang yang sok senior apa-apa kan, sok gaul apa gimana kayak gitu kan. Si paling senior banget gitu kan, yang kayak si paling tahu. Si paling skena gitu. Paling skena, si yang kayak tontonan sama karyanya itu yang kayak tahun 80 dan 60-an gitu. Terus iya sih. Apa jangan-jangan? Ngomong. Terus. Ya, terus waktu itu tuh ada sekelompok orang yang menjauhi kita karena kita dianggap mengancam pergaulan mereka mungkin ya. Gitu. Kalau aku terlalu spesifik nanti akan blunder gitu. Oh, ada itu. Karena ya jadi gini. Aku spill aja lah. Oke. Jadi kenapa kita tuh sangat Tutti Frutti tuh sangat galak sama ruang aman dan kesempatan untuk perempuan, karena kadang-kadang justru karena awalnya kami terbentuk dari kesempatan yang dihancurkan sama perempuan sendiri gitu loh. Kadang tuh ya di kampus tuh waktu itu kita malah dipinggirkan sama perempuan sendiri gitu loh, kayak kita golongan istri idaman, kalian golongan cewek-cewek apaan gitu. Oke. Terus kan kebetulan ruangnya mungkin mereka terancam dengan keberadaan kami yang ternyata lebih banyak aktif di luar kampus gitu kan. Terus lebih banyak kesempatan yang datang ke kami, jadi dia tidak mau berteman. Mereka sekelompok orang itu tidak mau berteman dengan kami gitu, karena kita dianggap berbeda. Nah, tapi karena kami tidak peduli itu,
kami sering ngumpul tuh buat makan doang gitu loh, tapi ya circle-circle gitu lah. Terus habis itu ini orang-orang pada kenapa ya kok nggak mau temenan gitu-gitu. Terus kita udahlah bikin karya aja lah kali bareng gitu. Ya udah kasih aja nama Tutti Frutti ya. Sebenarnya dari kayak rujak gitu loh. Iya. Yang penting buahnya banyak di situ. Iya gitu kan, karena kita beda-beda. Terus ya udah ngapain sih kita saling menjatuhkan gitu. Udahlah kita fokus bikin karya yang emang ngomongin tentang perempuan. Semudah kayak kalau emang ruangnya nggak ada buat kita ya kita bikin ruang sendiri gitu. Jadi itulah Tutti Frutti itu mau bikin itu awalnya. Misi kami ya emang ya ayolah kita bikin kesempatan sendiri buat perempuan. Kenapa harus nunggu dan saling menjatuhkan gitu-gitu. Penyebab dikucilkannya itu karena kalian membela perempuan gitu maksudnya? Enggak sih. Itu cringe banget sih mereka. Emang kayak yang tipikal najis banget sih mereka, nakal-nakal gitu. Iya, enggak cantik banget. Kamu pernah temenan, kamu punya kakak perempuan nggak? Enggak, saya kebetulan nggak punya kakak perempuan, jadi saya nggak ngerti apa-apa di sini. Oh, ya kadang tuh gitu ya. Ghosting gitu ya? Itu tuh struktural juga gitu. Jadi gini, kesempatan buat perempuan tuh sedikit. Begitu ada, orang kan pasti akan melakukan segala hal untuk mendapatkan kesempatan kan. Kadang yang jadi argumen untuk saling menjatuhkan tuh hal-hal sepele kayak cemburu ataupun karena lo lebih cantik atau lo nggak sesuai dengan standar masyarakat atau lo problematik di kampus gitu loh. Jadi kebetulan sekelompok orang ini mungkin merasa lebih baik secara masa depan dan prestasi akademik gitu. Tapi kebetulan Tutti Frutti itu aktifnya di luar gitu. Jadi kita mencari panggung sendiri gitulah di tempat lain. Tapi ternyata itu mungkin membuat mereka panas. Dan kita ada provokator juga waktu itu orang kampus yang kayak, tuh lihat tuh cewek-cewek situ dia udah pada lulus, kalian kapan gitu. Ataupun kalian kok belum ngumpul tugas A, B, C gitu. Itu ini sih masa lalu lah ya. Memang kehidupan kampus ya. Kita sama-sama baca kesannya. Nggak semua orang mampu untuk membangun ruang sendiri. Tanggapannya tentang itu. Iya. Ya orang kalau gimana ya, ini ngomongin privilege kan. Berarti kan semua orang kan ada yang bisa buat bangun ruang sendiri, ada yang enggak. Ya saat ini sih menurutku untuk tidak membuat ruang ataupun orang bisa mencari ruang dan mendapatkan ruang tuh justru privilege yang lebih dulu didapatkan. Sebelum akhirnya ada orang, oke, karena aku nggak dapat ruang, aku buat ruang sendiri, gitu loh. Jadi sebenarnya kalau nggak semua orang mampu bikin ruang ya, dia harus cari ruang gitu loh. Yang kayak lu kalau nggak dapet callingan, lu bikin film aja lu sendiri. Jadi gitu. Kalau nggak bisa bikin film sendiri ya cari callingan gitu kan ya. Iya. Nah, sesimpel itulah ya. Iya, abis itu kan tinggal berkompromi kan, mau di bagian apa dan mau di level apa kamu ingin masuk gitu kan. Sama kayak orang masuk kerja nggak sih itu? Benar. Cuma bedanya kan kalau masuk kerja yang pasti-pasti kan ya pasti gitu ya. Iya pasti. Kalau yang ini kan kayak bisa diciptakan sendiri juga. Ya sama aja sih sebenarnya, apa sih Robi? Ya. Kita lupakan ada monitor ya, gini. Aku mau menanyakan suatu hal lagi nih. Ini aku penasaran juga tentang aku tuh sebagai, karena aku mungkin kayak masih belum terlalu teredukasi lah istilahnya tentang perempuan dan dunia perempuan di lingkup kita ini kan, entah itu seni atau mungkin film gitu ya. Nah sebenarnya apa sih yang paling menjadi dorongan untuk gerakan itu gitu loh, alasan utamanya dan capaiannya itu kemana sebenarnya? Selain ruang aman mungkin, atau ruang aman kan itu dalam lingkup berkaryanya ya, kayak produksinya atau apa ya yang kayak komunal kayak gitu. Nah terlepas dari itu tuh apa misalkan dari karyanya sendiri? Istilahnya apa ya, kehadiran gitu loh.
bukan itu. Representasi perempuan di dalam filmnya itu sendiri gitu loh. Misalnya kalau di ruang produksi kita berusaha menciptakan ruang produksi yang aman kan, yang bisa membuat semua orang nyaman gitu. Tapi kalau dari karyanya sendiri sih, aku berharap ketika aku punya kesempatan bikin film itu aku bisa menyuarakan kisah-kisah perempuan yang belum pernah disampaikan sebelumnya gitu. Kisah-kisah perempuan yang tidak privilege, yang bukan cewek-cewek kota yang bingung kerjaannya gitu-gitu kan. Kayak representasi sih, kayak misalnya apa yang dilakukan sama orang-orang Disney gitu, mengganti karakter perempuan dengan yang people of color kayak gitu-gitu kan. Akhirnya tuh ada anak-anak kecil yang bisa ngelihat film itu dan iya aku mau jadi kayak dia. Kayak misalnya tuh kayak yang di film Barbie itu kan presidennya kulit hitam gitu. Terus habis itu ketika ada anak kulit hitam yang melihat itu juga, itu tuh kayak iya aku mau jadi kayak mbaknya gitu-gitu loh. Jadi kayak apa ya sebutannya tuh ada sih itu. Kayak contoh jelek buat bahasanya, nggak ada bahasa yang dikerti gitu apa ya? Akan jadi kayak semacam role model. Apa? Role model bisa, tapi ada istilahnya tuh apa ya lah ya? Yang kalau orang minimal Google dikit Google minimal Google lah, biar kita nggak diam gitu memikirkannya. Pokoknya tampak dalam apa ya istilahnya gini, pakai bahasa Indonesia aja. Aku mencoba menjelaskannya tapi ada istilahnya sebenarnya. Jadi nampak representasi orang yang di film itu tuh sangat berharga loh buat orang lain gitu loh. Kayak misalnya sebelumnya mungkin semua princess itu perempuan kulit putih gitu loh. Jadi ketika ada teman-teman kulit hitam yang di sana tuh kayak, oh ternyata aku juga bisa ya jadi princess gitu. Oke. Kayak ngebuka apa ya, jatuhnya di situ juga ngebantu kalau ngebuka harapan buat orang yang ada di situ gitu. Atau ya aku ngerti sih sebenarnya, tapi gimana susah dibahasakan ya? Ada istilahnya. Sama kayak misalnya sosok perempuan yang ada di film itu mau ditunjukkan bagaimana ya gitu. Apakah dia menjadi perempuan yang tidak berdaya karena situasi ataupun dia aduh gimana ya, aku harus gimana nih, bingung nih pilih A, B gitu kan. Atau dia jadi perempuan yang enggak, aku nggak mau kayak gitu, aku maunya A, B, C, aku udah punya pilihanku. Nah itu loh, sosok perempuan lain yang tidak submisif dan tidak menurut gitu tuh sangat penting loh gitu loh. Apalagi janganlah kita ngomonginnya untuk yang sekarang kayak udah lalu tuh ngapain sih ngomongin tentang pergerakan perempuan dan segala macam. Buktinya masih terjadi degrading cowok itu masih ada juga gitu loh. Dan mungkin bukan buat kamu yang punya circle open minded ya, tapi untuk teman-teman lain yang nggak dapat kesempatan itu gitu loh. Dan film jadi salah satu media yang paling diminati kan sekarang gitu loh. Oke. Dan kamu juga menerapkan itu di film-film yang kamu buat? Iya, aku sangat mengusahakan karena itu misinya gitu loh. Kayak ada loh cerita-cerita perempuan lain yang orang lain perlu tahu gitu. Oke. Nah, bagaimana jadinya kalau misalkan aku nih berpikir untuk kayak aku mau mendukung gerakan seperti ini gitu kan. Aku pengen memberikan representasi tadi lagi juga tentang perempuan yang mungkin tidak submisif gitu. Nah cuma belakangannya aku kayak sering mendengar tentang sutradara cowok yang mendirect karakter perempuan atau cerita perempuan gitu dan kayak ada kritik aja atas itu gitu loh. Kayak cowok tuh nggak ngerti cewek yang seperti apa gitu. Tapi aku juga pengen ikut loh gitu. Terus aku bingungnya itu, menurutmu gimana tentang itu? Ya berarti dalam proses itu harus libatkan perempuan lebih banyak. Kalau kamu mau mengerti perempuan kan. Tapi boleh nggak kalau cowok yang menceritakan itu? Boleh. Emang? Soalnya aku merasa agak kebingungan aja gitu saat misalkan, karena belakangan aku sering mendengar hal-hal yang menurutku baru ya dalam prosesku dalam prosesku di film gitu. Kayak
tentang male gazing, terus tentang ya tadi yang director cowok yang menceritakan tentang perempuan kayak gitu. Nah terus kayak banyak akhirnya arahnya tuh ke tentang relevansinya gitu antara si cowok ini yang menceritakan tentang perempuan, yang mana dia nggak terlalu paham, asumsinya gitu ya, asumsinya si cowok ini nggak terlalu paham apa yang dirasakan oleh perempuan, maka secara langsung apa yang aku pahami saat ini ya, misalnya yang aku juga masih pengen belajar, tapi yang aku pahami adalah saat ingin menceritakan tentang cewek ya harus cewek yang menceritakan itu agar lebih tepat atau lebih proporsional gitu atau efektif gitu tentang menceritakan apa gitu terhadap perempuan ini. Apakah emang harus kayak gitu atau gimana? Enggak, dibilang harus juga enggak sih, tapi lebih baik. Itu yang balik lagi, kalau misalnya kamu emang mau menceritakan tentang sosok perempuan ini, kalau itu penting itu ya libatkan lebih banyak perempuan di dalam prosesmu gitu loh. Diskusilah sama mereka, karena ya goalnya apa? Goalnya kamu mesti tentang perempuan kan. Kalau kamu misalnya nggak dapetin yang exactly kayak perempuan ataupun yang capaian dia, itu ya sama aja kan. Orang pasti bakal bisa merasakan kebohongannya gitu. Orang bisa ngeliat, wah ini dibuat-buat nih, nggak mungkin nih perempuan nggak merenung dulu saat melakukan ini. Seakan-akan itu lagi-lagi kayak ini loh, membuat karakter perempuan yang sebenarnya sangat maskulin gitu loh. Pada akhirnya tuh bisa jadi kayak gitu juga gitu. Atau kayak film-film yang akhirnya karena dibantu mas siapa, dia menjadi apa gitu kan. Ya kenapa nggak lo aja lakuin sendiri, kenapa harus nunggu laki dulu bantuin lo gitu kan. Kadang ada yang kayak gitu-gitu juga gitu. Nah, menurutku sebagai seorang pembuat film atau ya seorang pembuat film tuh, kita tuh punya kuasa mungkin saat ini nggak langsung bikin grande bahwa semua perempuan, produksinya perempuan dan segala macam itu emang masih belum bisa ya, masih harus diperjuangkan. Tapi belajar membuat karakter perempuan yang tidak submisif itu kayak baby step-nya gitu loh. Karena aku pun tidak semua yang aku kerjakan itu bisa semena-mena aku utak-atik gitu loh, kayak wah perempuan gak harus gini. Kadang-kadang aku juga harus berkompromi gitu ya. Tapi aku bisa melakukan keputusan kecil, misalnya dari jumlah pemain perempuan yang aku lebih banyak, ataupun perempuan yang aku hadirkan bukan perempuan yang kebetulan terbentur situasi dan dia harus nggak bisa ngapa-ngapain, tapi ada perempuan yang emang mau keluar dari situasi gitu, kayak aku mau melakukan apa karena aku punya kesadaran atas tubuhku dan aku mau ngapain itu atas otoritasku gitu misalnya. Jadi kayak ketika kamu membicarakan mau bikin film tentang perempuan tuh dari segi mananya gitu loh. Jangan sampai itu cuman kayak apa ya, kayak numpang tren juga gitu loh. Lagi hot nih, lagi hot nih. Sering kok kejadian kayak gitu. Yang kayak aku mau bikin film tentang kekerasan seksual terhadap cewek. Yang edgy. Yang kiri banget gitu, yang kayak kalau ditayangin tuh kayak iya saya sangat aktif dan orangnya tuh SJW parah ya. Iya. Kadang-kadang kayak ada juga kan habis itu setelah perempuan ini gerakan perempuan agak naik gitu, oke, semua film tentang menyuarakan tentang perempuan bla 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 bla. Terus habis itu oh ada isu menarik lagi nih LGBTQ itu, terus kayak oke, sekarang semua orang bahas filmnya tentang LGBT gitu kan. Lu mau laku di festival luar tentang LGBT dong. tapi di satu sisi ya, bukankah itu justru meramaikan gerakannya? Iya benar, sepakat. Tapi kamu seberapa dalam kamu bohong sama filmnya kalau kamu nggak memihak juga, percuma lah. Orang nggak tahu kita bohong. Ya kalau gitu sih ya berarti kan filmmakernya berhasil ya. Berhasil membohongi diri dia sendiri gimana gitu-gitu ya, serah dia lah. Tapi kalau kamu apa? Kamu bisa nggak bikin film yang nggak jujur tentang dirimu sendiri ataupun tentang isu-isu yang kayak gitu? Nggak bisa lah ya, bikin film jujur aja masih nggak bisa gitu. Nggak sih, kalau aku sendiri sebenarnya aku sepakat sih tentang kejujuran tentang di karya ya. Karena entah kenapa aku yakin kebohongan itu pasti kelihatan gitu loh. Entah kenapa ya. Iya. Aku yakin kebohongan itu pasti kelihatan, entah sekecil apapun itu.
Kalau misalkan dia pura-pura care dengan itu atau pura-pura edgy aja gitu kan, tapi dia sebenarnya nggak se-care itu atau mungkin nggak sejauh itu riset. Aku tuh mungkin kalaupun dia awalnya nggak care, terus habis itu dia risetnya jauh banget sedalam itu, aku masih percaya bahwa ujungnya itu akan baik gitu. Karena ketika dia belajar lebih dalam, semakin lama dia belajar itu, semakin jauh dia belajar, akan tumbuh kecintaan dalam diri dia terhadap hal itu. Sehingga akhirnya yang tadi cuma ngikut tren, tapi karena dia belajar jauh banget, akhirnya jadi nggak cuma ngikut tren doang, akhirnya jadi jatuh cinta ke situ dan care akhirnya di situ. Jadi aku masih percaya tentang hal itu. Cuma kalau yang tiba-tiba ujuk-ujuk kayak ini lagi rame nih, wah festivalnya menang yang ini, terus bikin set langsung nggak ada riset-riset, cuma based on film lain terus dijiplak tipis gitu kan, fuck you gitu, kayak ya udah pasti akan kelihatan, ya nggak sih? Fuck kata gue teh. Ya fuck kata gue teh. Gitu. Iya aku juga nggak sepakat sih yang kayak gitu. Dan lihat aja ininya apa? Selanjutnya dia ngapain? Apakah masih menyuarakan isu itu atau enggak? Atau dia cuma menunggangi aja gitu kayak, wah mumpung nih gitu. Tapi ya namanya tren ya emang kayak gitu nggak sih? Ya, pasti namanya tren kan juga itu, apalagi yang urusannya sama jualan ya. Iya. Balik lagi kita kan masih belum terjamin ya kak hidupnya kak gitu kan. Bikin film masih belum tentu balik modal gitu iya. kan. Nah, tapi aku pengen tahu sih batasannya akhirnya ketika ngomongin tentang tadi ya karakter cewek misalkan di sebuah film yang dia tuh submisif istilahnya. Nah, itu batasannya seperti apa? Bukankah itu kayak misalkan emang ceritanya dia tertindas gitu, atau kayak ceritanya dia memang ya karakternya memang cewek yang submisif gitu misalkan, atau cewek yang nggak berdaya itu karakternya emang kayak gitu misalkan dibentuk, itu masih termasuk bentuk yang negatif kah? Yang harusnya perlu diubah atau fine-fine aja kayak gitu? Sebenarnya menampilkan situasi yang memang kayak gitu tuh nggak ada yang salah, emang berusaha serealis mungkin. Toh juga sialnya saat ini juga perempuan masih mengalami penindasan gitu ya misalnya. Tapi abis itu ada kuasa apa nih dari dianya? Gitu loh. Ada keputusan-keputusan apa untuk dirinya? Itu yang ya lu mau nampilin orang terlunta-lunta nggak apa-apa, tapi abis itu dia ngapain coy gitu. Dia ngapain, dia punya apa nih, perempuan ini punya apa, bisa ngapain gitu. Oh ya, ngerti. Ya oke. Berarti power yang diberikan oleh dia juga setara dengan karakter cowok misalkan gitu ya kali ya? Ya nggak juga sih, kayak gimana ya, cute little rebel gitu loh. Kayak kadang tuh menunjukkan kuasa tuh tidak perlu kamu harus sama kayak ABC gitu loh, tapi kayak semudah kamu bisa nggak bantuin aku bersihin rumah gitu. Terus kamu bisa aja bilang enggak, aku nggak mau, aku capek. Kadang tuh sepele itu tuh untuk menunjukkan bahwa gue juga bisa loh menolak apa yang lo mau gitu loh. Keputusan-keputusan kecil yang orang kadang melupakan itu, bahwa ya perempuan juga bisa mut-mutan, perempuan juga bisa nolak ya. Yang kayak gitu-gitu sih, nggak perlu langsung grande juga kalau tidak sesuai dengan kebutuhan cerita ya. Gitu kalau pertanyaanmu soal karakter di... Nggak tiba-tiba yang tadinya dia istri yang tertindas, tiba-tiba langsung kayak bisa berantem sama suaminya gitu. Ya, itu bisa. Ya, tergantung kamu ceritanya gimana. Seru juga. Tapi kan apa yang membuat si perempuan itu harus melawan kayak gitu kan? Misalnya lakinya udah mau ngancemin anaknya mau dibunuh gitu kan. Lu mau nggak mau sebagai seorang ibu kan stand out kayak, gue nggak mau anak gue dibunuh, mending gue bunuh duluan lu. Ya benar. Make sense. Apa itu kriminalitas dan pembunuhan? Tidak, yang penting Nggak apa-apa Mas Robert, nanti kan bisa diedit. nggak jadi. Takut. Khusus narasumber editnya. Takut banget. Ya Allah, apa hari ketimpangan ini tuh kan? Harusnya ada juga gerakan-gerakan untuk host-host agar mendapatkan hak dan kewajibannya. Iya. Lawan. Tapi capaian akhirnya
yang aku pertanyakan, maksudnya capaian akhirnya saat apakah berarti goals utama dari gerakan ini tuh menjadi film, menjadi ada kayak standar atau apa ya, ketentuan dalam menceritakan perempuan di sebuah film, entah cerita tentang perempuan sendiri atau ceritanya ya ada perempuannya, karakter perempuannya, apakah itu capaian akhirnya itu memiliki ketentuan itu atau memberikan kayak oh selayaknya kalau misalkan ada karakter perempuan harus A B C D misalkan, apakah kayak gitu atau gimana? Kalau berarti ini kamu nanyanya capaian di filmnya ya, bukan di gerakannya kan? Capaian di film yang istilahnya apa ya, kayak tetap masih sejalan dengan arus itu gitu, arus yang menyuarakan perempuan dan film. Aku sih sebenarnya nggak bisa bilang ini untuk mengeneralisir semua goal gerakan perempuan dalam film ya. Soalnya kan aku hanya salah satu perempuannya. Tapi yang aku harapkan adalah dari kesadaran bahwa perempuan punya ceritanya sendiri, itu lebih banyak ruang untuk perempuan sih. Ruang yang dimaksud adalah kayak yaitu penampilan perempuan di dalam filmnya, pekerja perempuannya, terus habis itu kesempatan mereka tanpa harus memenuhi di departemen tertentu gitu loh. Kayak perempuan di dalam decision making juga ada gitu. Ya perempuan dapat ruang, perempuan bekerja, perempuan lebih banyak perempuan di dalam industri ini. Dan yang aku baca juga sih ya, jadi gini, dari risetnya Kafein itu tuh kan perempuan sebenarnya laki-laki dan perempuan di perfilman itu di kampus itu sama. Bahkan yang perempuan tuh lebih sering cum laude ataupun secara akademik berprestasi lah. Tapi siapa yang bertahan gitu loh? Siapa yang bertahan di industrinya gitu loh? Terus belakangan juga kayak wah semakin banyak nih ada direktur perempuan, terus sutradara perempuan, bla bla bla. Tapi berapa lama mereka akan bertahan gitu? Pertanyaannya gitu. Tapi kenapa sih mereka nggak bertahan gitu? Oh, baru di situ keungkap ruangnya nggak aman, jam kerjanya nggak bagus. Sementara perempuan perempuan lahir dengan rahim dan kadang-kadang mereka mau punya anak juga gitu. Abis itu kan harus ada kompromi secara kehidupan ya, apalagi kalau udah membesarkan hidup lain gitu kan, apalagi punya anak gitu kan. Jadi kan itu jadi apa ya, struktural gitu loh. Ya ada kesempatan yang sama sih buat perempuan kalau harapanku ya, khususnya di perfilman gitu. Nah itu akan bergeser juga ke gerakan yang sebenarnya gitu loh. Jadi kan jadi bukan membuat laki-laki dan perempuan itu plek-tiplek sama, bukan itu goalnya. Goalnya adalah membuat perempuan ini dianggap sebagai manusia biasa yang punya keunikannya gitu loh. Bukan berarti kayak misalnya ada cuti mens gitu, terus kayak kalau dapet cuti mens gue nggak dapet gitu, lu enak dong jadi cewek bla bla bla. Nggak gitu. Kita juga lahir dengan bawaan rahim dan kita manusia juga loh yang perlu dikompromikan ataupun perlu disesuaikan. Kita punya keunikannya sendiri. Jadi perlakukan kami sebagai manusia yang dimengerti juga gitu loh. Jadi bukan goal gerakannya tuh bukan membuat twin gitu loh, bukan twin gitu loh. Oke. Tapi aku pengen tahu sih apakah sekarang kondisinya itu seperti apa sih? Apakah ke yang tadi disebutkan kayak perihal kesempatan yang belum ada di perempuan, atau mungkin kayak jumlah kru yang lebih banyak cowok daripada perempuan gitu. Nah, itu tuh nyatanya tuh seperti apa? Sejauh apa gitu? Sekarang itu udah jauh lebih banyak kesempatan untuk perempuannya gitu. Udah banyak juga orang-orang yang sadar tentang kekerasan seksual dan segala macam. Udah lebih baik sih daripada yang pertama kali aku kenal gitu. Dan aku juga ngeliat mbak-mbaknya juga jadi lebih galak-galak gitu kan. Jadi berani ngomong lah, berani speak up. Terima kasih speak up. Berani ngomong lah. Pas kecil nonton film apakah sudah menyadari akan stigma atau standarisasi perempuan dalam film? Nggak perlu nonton Kak, mengalami tiap hari. Oke.
tapi bener, itu kapan sih Gin akhirnya punya rasa untuk kayaknya aku harus bersuara ini deh gitu, ikut bersuara mungkin atau? Karena aku mengalami ketimpangan itu di rumah lah. Bahkan sejak perempuan tuh lahir udah harus memenuhi validasi gitu loh. Dari kami lahir gitu loh, perempuan yang nggak boleh begini, nggak boleh begitu, menjadi apa yang orang tua inginkan gitu kan. Udah diarahkan lah, berbeda dengan misalnya gini, kalau perempuan jangan, anak perempuan jangan keluar malam-malam, ntar gimana. Terus kalau misalnya laki-laki yang aku kenal ya di sekitar buku, tidak generalisir ya, dia kan bilang ya nggak apa-apa, namanya anak lanang itu ntar cari jalan sendiri bla 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 gitu. Jadi kayak ya iyalah, kalau misalnya lo udah tahu banyak dunia, lo punya privilege untuk bebas kemana aja, sementara perempuan harus di rumah dan lo harus berdomestik gitu-gitu. Jadi kayak sebenarnya bukan turning point sih. Turning point-nya tuh bukan kesadaran bahwa ini harus disuarakan ya. Turning point-nya tuh lebih ke aku sekarang mau menyuarakan ini gitu loh. Jadi kayak aku sejak dari kecil sudah sadar bahwa ada ketimpangan di perempuan gitu loh. Jadi kayak kapan aku mau mulai bersuara nih gitu loh. Dan pilihanku di media film gitu. Oh, itu menjadi medium untuk bersuaranya akhirnya. Iya, tapi proses untuk berani, prosesnya adalah bukan sadar ya. Prosesnya adalah beraninya tuh pas kuliah, mulai agak galak gitu loh, mulai ngomong gitu, karena saya ikut kelas-kelas tit. Kelas apa di? Saya nggak ya? Kelas apa guys? Iya, emang aku nggak sebut kelas-kelas apa. Oh, oke. Tapi kelas kuliah matkul gitu maksudnya? Bukan, di luar kampus gitu, yang membuat aku sadar bahwa tidak, saatnya bersuara sekarang. Oh. Gitu. Kelas perempuan gitu. Iya, ada kelas perempuannya gitu-gitu. Jadi wah, baru ini loh. Jadi tuh saya sebagai perempuan ya juga perlu memproses perasaan saya, kayak misalnya awalnya tuh aku cuma marah doang. Kenapa sih perempuan tuh kayak gini, sedangkan laki-laki boleh gitu. Yang awalnya tuh jadi kayak aku benci laki-laki gitu kan. Itu kan it's just a phase gitu kan, kayak gue benci laki-laki, sampai akhirnya kamu belajar benar-benar sebenarnya kenapa sih ini terjadi, dan bahwa kita semua tuh korban struktur juga gitu loh. Pada akhirnya kan susah gitu, ada jaringan-jaringan, ada lapisan-lapisan yang nggak bisa kamu langsung berharap akan ada revolusi bla 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 gitu kan. Ya yang bisa kamu lakukan adalah bersuara dengan caramu sendiri gitu loh di momen itu. Ketika aku ikut-ikut itu, terus kayak nggak nih, bukan begini nih cara aku menyuarakan suaraku. Aku punya mediaku apa ya, film deh gitu. Oke, kalau gitu aku akan terus menyuarakan ini lewat film gitu. Oh, tidak lagi dengan semua pria sama gitu ya. Iya, itu tuh proses cuy, proses. Semua orang melewati itu berarti. Iya dong. Gimana ya? Aku tuh sering sebel kalau misalnya katanya lu feminis, masa lu minta dimaklumin soal ini, terus kayak katanya emansipasi, bla 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 bla. Orang tuh lupa ya, kita tuh lahir tuh di dunia yang patriarki loh. Kayak lu pikir kalau gue feminis, gue udah langsung terbuka dan lu bisa gimana? Gue juga proses anjir gitu. Kayak saya sudah terinternalisasi nih patriarki, perempuan harus dukung laki-laki dari nol gitu-gitu misalnya kan, gitu-gitu. Untuk belajar melepaskan tuh pelan-pelan loh. Itu loh, orang tuh sering lupanya di situ loh. Kita tuh manusia cuy. Kadang-kadang juga kita kebawa apa ya? Kebawa sulit untuk membuat keputusan juga gitu loh. Nah, itu yang berusaha dilawan juga kan sama perempuan-perempuan ini. Makanya kayak yang step awalnya adalah kesadaran bahwa perempuan tuh punya kuasa. Bayangin tuh, untuk punya kesadaran itu aja perempuan tuh sulit. Untuk kayak enggak mbak, kamu tuh bisa loh mbak, nggak ngikutin apa kata orang tua misalnya. Enggak mbak, kamu tuh bisa loh keluar dari lingkaran KDRT rumahmu gitu loh. Kesadaran tuh aja susah loh.
Jadi kok orang tuh kadang mikirnya tuh sampai yang grande-grande gitu kadang-kadang. Coba ngobrol sama orang sekitarmu, udah semua belum sadar kalau mereka punya kuasa atas tubuhnya gitu loh. Oke. Tapi sorry ya, tapi saya ingin bertanya nih, saya sebagai awam ini tolong Mat. Tapi bukankah persoalan itu, maksudnya bukan persoalan itu sih, apa yang akhirnya muncul dari gerakan yang anggaplah feminis ini ya, gitu, terutama mungkin yang di bidang seni dan film lah gitu. Bukankah ada beberapa hal yang kasusnya sama juga yang dialami oleh cowok? Soalnya kekerasan seksual. Bukan, yang kayak tadi misalkan Ketimpangan. Ketimpangan. Nah, justru feminis itu tidak membicarakan perempuan doang loh. Nah, gimana tuh? Feminis itu membicarakan tentang orang-orang yang juga mengalami penindasan dan ketimpangan. Jadi yang dibela tuh bukan kayak perempuan aja ya gitu. Kayak laki-laki tuh juga iya loh. Justru titik penemuanku malah ya harusnya laki-laki itu juga korban. Kamu dipaksa menjadi laki-laki yang maskulin yang duduknya harus kayak gini ya kadang-kadang kan. Nggak apa-apa. Aku 20 menit pertama gini kok tadi. Duduk Vincent ya? Cuma pegel aja gitu. Nggak loh. Kadang-kadang kan itu kan situasi di pengadeganan gitu kan ya. Misalnya kamu laki-laki tuh kudu lagi apa yang maco dikit gitu kan. Oke, ya. Yang sampai mana tadi kita ngomong? sampai cowok juga bagian dari feminis itu. Justru feminisme itu membicarakan tentang kesetaraan bagi semua manusia gitu loh. Bukan lagi aku perempuan, kamu laki-laki, kamu gay, kamu lesbi, bukan gitu lagi gitu loh. Kayak kita punya hak yang sama dengan keunikan masing-masing. Nah, keunikan masing-masing itu yang harus sama-sama dipelajari dan dimengerti gitu loh. Kadang-kadang aku pun tidak bisa mengerti teman-teman yang gay ataupun teman-teman yang lesbian karena aku tidak gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan ya ngobrol, berdiskusi, kamu tuh gimana sih orangnya gitu. Aku harus gimana ya supaya kamu nyaman. Gitu loh. Masuk. Sepada. Kok masuk? Gerbek kita gerbek. Gerbek nih. Paket. Oh baru dicat ya kak ya? Tapi udah kering kok. Oh iya. Udah. Enggak Cuma gitu. agak ini aja. Nah, terus berarti cowok boleh menjadi feminis? Ya boleh lah. Ya boleh lah. Boleh banget anjir. Gimana caranya menjadi cowok yang feminis itu gimana caranya contohnya? Feminis tuh bukan label, say. Terus ya gerakan. Feminis tuh kayak Aku merasa bodoh banget di sini ya. Terus it's okay. feminis tuh apa ya? Kesadaran. Oke. Kayak kamu tuh bisa loh belajar tentang perempuan. Sebenarnya gini, layer pertama dari orang belajar feminis tuh pasti awalnya dia kan aku benci laki-laki gitu. Ini bukan mengeneralisir ya, ini prosesku ya. Awalnya aku benci sama laki-laki. Terus kenapa ya perempuan kok kayaknya menderita banget? Aku harus ngapain ya? Oke, aku akan cari tahu. Oh, ternyata perempuan tuh begini sejak dulu ya. Oh, dulu tuh kayak gitu. Oh, berarti jangan-jangan perempuan tuh emang lahir untuk tertindas ya? Oh, ternyata enggak. Ada sesuatu yang lebih besar lagi. Kenapa perempuan-perempuan ini dirumahkan? Oh, ternyata waktu itu supaya industrinya lebih berjaya, itu perempuan sengaja difokuskan untuk melahirkan orang gitu. Melahirkan orang. Perempuan difokuskan untuk reproduksi gitu. Ya. Supaya apa? Supaya SDM-nya lebih banyak, industrinya lebih besar gitu, lebih masif gitu. Untuk kepentingan siapa? Untuk keuntungan siapa? Pihak-pihak penguasa. Jadi itu kan itu sangat banyak ya layernya ya. Jadi kayak lu ngarep apa sih? Lu ngarep apa kejadian besar tok gitu tiba-tiba langsung terjadi revolusi? Ya semoga.
Tapi kadang Snap Thanos gitu ya. tak gitu. Ada tuh serial di Netflix yang ngebalikin kayak gitu. Hah? Film apa? Judul apa? Ada serial di Netflix yang menunjukkan kalau gimana ternyata perempuan lebih apa? Posisi perempuan seperti laki-laki sekarang gitu. Oke. Ya, bukan setara ya. Posisi perempuan seperti laki-laki. Jadi yang dapat diskriminasi itu laki-laki. Ada tuh serial di Netflix gitu. Lupa gue. Apa ya, Mas? Apa ya, Lea? Mas, jadi tuh bukan feminis, maskulis apa gitu ya. Oh. Dibalik gitu loh. Komedi gitu. Iya, sarkastik gitu. Kayak lucu deh. Lucu tuh. Tapi itu mati ya? Nggak tahu. Mati. Tapi bukan itu loh yang diharapkan perempuan. Dia. Ini bukan itu tuh apa? Bentar, ini kenapa krunya nih? Tolong dong. Joni, apakah media film mampu menjadi media advokasi yang baik? Wah, bahasanya susah banget, boy. Advokasi apa? Anda meminta saya menjawab ini berdasarkan perspektif siapa nih? Dari siapa? Emang bisa berbagai perspektif ya ini? Yang ini pertanyaannya lebih general, seakan-akan saya adalah orang paling pintar sedunia. Kayak orang pertama yang melakukan gerakan feminis gitu ya. Menurut Mbak Regina, Ya. sejauh ini apakah media film mampu menjadi media advokasi yang baik? Ya, menurut saya sudah menjadi media advokasi yang baik. Apa? Itulah. Advokasi apa? KBBI dong. Advokasi di bawah gitu ya. Minimal pakai bisa nggak sih bahasa manusia sewon aja gitu. Bro, advokasi. Tuh dia bahkan nggak tahu juga, ada yang Google. Ada. Apa bisa dijelasin aja dong kalau tahu? Advokasi adalah kegiatan individu atau kelompok yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan dalam institusi politik, ekonomi, dan sosial. Ya, terus kalau misalkan mau bikin film feminis tuh bisa aja kalau cowok lupakan lah. Nah ini kalau misalkan aku ingin ikut dalam gerakan ya, berarti feminis itu sebuah gerakan atau ideologi sih sebenarnya? Iya, ideologi sih. Ideologi ya. Nah, misalkan aku memiliki ideologi itu atau aku mau belajar tentang itu dan menerapkan ideologi itu dalam filmku. Tapi aku cowok. Gitu. Bentuknya apakah akan berbeda dengan cewek yang membuat? Menurutku pasti akan beda sih, sama kayak halnya kamu nggak bisa bikin cerita personal tentang orang kaya kalau misalnya kamu gak kaya. Nggak. Ini aja sih, ya itu tidak hanya di feminis aja ya. Maksudnya banyak, aku juga nggak bisa menceritakan perspektif orang sunat kan, karena aku nggak tahu. Kecuali aku ngobrol sama kamu, kamu sunat gimana sih? Perasaanmu gimana? Kamu deg-degan nggak? Kamu bisa tidur nggak? Nyerinya tuh gimana sih? Kayak digigit semut gitu. Kayak gigit semut gitu tuh kan bohong banget kan? Bohong banget kan? Semut macam apa yang gigitnya lama? Ada nggak sih kalau gerakan kayak buat cowok-cowok yang juga meminta kesetaraan apa? Apa tadi? Bukan kesetaraan kan? Feminisnya apa tadi? Iya, kesetaraan bahwa mereka adalah manusia gitu. Kalau ada nggak sih kalau yang cowok-cowok gerakannya? Cowok-cowok. Maskulinis gitu. Aku ingin jadi bapak rumah tangga. Iya, kamu cari perempuan yang mau akan hal itu dong. Kamu punya kuasa gitu. Banyak kali perempuan yang juga, udah ya, aku cuma butuh kamu buat sayang-sayang aku aja. Kamu nggak usah kerja. Nggak banyak ya, gini Nggak nggak banyak banyak. ya? Nggak banyak. Coba kamu ke circle lain. Oh iya benar juga ya, tergantung circle ya. Apa circle yang aku datangi selama ini masih close minded? Ya aku tahu sih, sebagai laki-laki itu kan sangat terbebani juga. Yang menderita tuh bukan cuma perempuan aja, laki-laki juga menderita kan. Kasihan juga kan, kalian harus dikasih beban, ditumpuk-tumpuk. Kamu laki-laki tuh harus bla 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 bla. Nah justru momennya tuh ketika kamu sudah sadar bahwa aku nggak bisa begini, aku nggak bisa begitu, ya mencari pasangan yang juga mengerti kamu kayak gitu, yang mengisi ketidaksempurnaan itu, ataupun ada dong. Dan itu tuh poinnya tuh gini loh. Jadi ngebahas relationship anjir. Nggak, lupakan apa itu, advokasi itu apa gitu. Udah, ganti. Ya apa ya, semuanya tuh perlu dibicarakan gitu loh.
kamu ngomongin aja, aku A B C D E F G-nya nggak bisa nih bagian ini, kamu bisa nggak? Oh, aku nggak bisa. Oke, kalau kita sama-sama nggak bisa, kita cari solusi apa ya? Misalnya domestik, hal-hal yang sering ini. Apalagi nih ya, aku ngeliat di film ini kan kadang-kadang kerjanya bisa sampai berbulan-bulan gitu kan. Terus jam kerjanya dari jam 5 pagi, pulang jam 12 malam gitu kan, ada hal-hal domestik kayak di rumah yang beresin rumah kadang-kadang susah gitu. Itu gimana ya gitu. Ya udah kalau misalnya pas lakinya bisa ya lakinya yang beresin rumah. Kalau pas ceweknya bisa ya biar gantian beresin rumah gitu. Atau kalau misalnya dua-duanya sama-sama nggak bisa ya berarti kan bisa dong ada melibatkan asisten rumah tangga gitu. Itu kan sesuatu yang perlu dibicarakan ya. Harusnya tuh tidak apa ya, contohnya tuh adalah hal domestik gitu loh. Tidak perlu itu dibebankan ke gender tertentu gitu loh. Tapi domestik tuh tanggung jawab dua-duanya gitu. Yang harus ditentukan solusinya oleh keduanya juga gitu. Itu kan kalau ketemu yang cocok, yang sama-sama ngerti itu ya. Nah, sekarang kan juga perlu berarti awareness untuk orang-orang perempuan-perempuan di sana bahwa ada loh pria-pria yang nggak mau kerja tuh, ada loh pria-pria yang mau jadi bapak rumah tangga. Loh, kamu pikir jadi bapak rumah tangga tuh nggak capek? Iya, bukan capek atau enggaknya, tapi mau atau enggaknya kan? Ibu rumah tangga itu profesi atau bukan? Profesi. Profesi kan? Ya sama-sama kerja, capek. Salah nggak sih itu? Nggak benar. Wah, anjing. Wah. Ibu rumah tangga tuh capek, coy. Memang. Ya makanya sama-sama kerja kan, bukan aku laki-laki yang tidak mau kerja, tapi aku atau Rofif adalah laki-laki yang ingin bekerja sebagai bapak rumah tangga. Iya, gitu. Nah, tapi gerakan itu tidak ada. Iya. Gerakan yang kayak berlakukan pria-pria maklumi atau kayak maklumi sih. Sadari kalau ada pria-pria yang mau bekerja jadi bapak rumah tangga. Les deh, kita les gitu. Banyak sih sebenarnya. Setauku tuh ada lelaki yang sudah Bapak-bapak ID tuh juga kayak gitu. Bapak-bapak ID lucu kali. Bapak-bapak ID apa? Itu akun. Itu apa akun? Minimal gedein. Akun edukasi untuk bapak-bapak. Oh, oke. 6 cara menjadi bapak rumah tangga yang andal. Tuh, kan? Banyak, say. Kamu bisa kok. Kamu masih bisa. Bisa. Tolong bagi siapa yang menonton ini kalau ada loh pria-pria yang mau jadi bapak rumah tangga. Nggak apa-apa kali, tinggal ketemu partner yang oke aja, yang emang ngerti. Dan nanti udah nikah gitu, oke kamu sepakat gitu. Aku yang kerja, kamu yang di rumah, terus habis itu kamu tuh laki-laki harusnya. Ya, plot twist dong. Ya. Jelek ujungnya. Makanya Kak, ngobrol dulu sebelum kawin. Jangan kawin dulu ya. Kawin dulu baru ngobrol. Kan shortcut ya? Shortcut. Kawin dulu baru ngobrol panik lagi. Iya. Ini kita kenapa ngomongin ini sih? Ayo ngomongin film ya. Film paling feminis apa sih? Tidak, aku tidak mau rating gitu-gitu. Enggak, yang direkomendasikan deh. Apa film yang bisa membuatku, misalkan aku aja ya. Kan aku anggaplah kosong nih gitu, kayak teng gitu kan, gedung Netflix gitu. Ada nggak film, seri atau apapun itu yang aku bisa nonton dan aku bisa mengerti tentang atau belajar tentang feminisme dalam film itu atau serial itu? Apa ya? Serial. Mau serial bisa, film bisa. Kalau film Lady Bird. Lady Bird lucu, Little Woman lucu. Terus ini juga apa? Filmnya Korea yang Handmaiden lucu. Lucu sih itu. Lucu kan? Handmaiden ya guys, nonton Handmaiden, gila keren banget. Apa siapa? Pak Chan-wook ya? Pak Chan-wook bukan? Pak Chan-wook kan? Nggak tahu saya itu, nggak kiri ya. Aku suka sutradara namanya Sion Sono. Nah, Sion Sono itu di karakter filmnya tuh dia selalu pakai nama Mitsuko sama siapa gitu. Itu yang mana itu adalah pacar pertamanya sama
ibunya apa. Pokoknya kalau yang Mitsuko tuh selalu yang, kalau nggak salah ya, Mitsuko itu yang baik, terus yang satunya tuh yang binal gitu. Jadi ternyata dia dalam film-filmnya tuh dia merasa beberapa film sebelumnya tuh selalu menyudutkan perempuan. Terus habis itu di momen tertentu di filmnya yang selanjutnya dia kayak ini adalah apologi dia sebagai laki-laki, pembuat film laki-laki yang selama ini membuat karakternya mungkin nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus aku suka film-filmnya dia karena aku bisa ngeliat proses dia kayak belajar tentang perempuan. Iya gitu. Apa tadi namanya? Judulnya aku suka anti porno. Filmku agak saru-saru semua sih soalnya. Anti porno, aku suka anti porno. Terus apa namanya ya? Pokoknya film-film Sensono sih. Dulu yang awal tuh Suicide Club tuh lucu juga. Suicide Club. Iya bukannya judulnya. Pokoknya cerita tentang kayak sama itu. sama. Jadi aku nonton film dia. Jadi dia dulu ngambil fenomena gitu di Jepang ada kayak kultur berdiri gitu. Oh iya. Siapa nama direkturnya? Sensono. Kok kayak nama Jawa ya? Iya lagi. Kare. Iya lagi. Tuh. Menarik. Oke, kita sepertinya sudah masuk ke penghujung ya. Udah ya? Berat banget cuy, kalian bikin kayak gini pesan kepada Regina 1 tahun ke depan. Wah, gubrak nih. Itu dia. Itu emang itu khasnya kita. Nanti akan ya itu kan maksudnya kalau tamu jadi lucu. Iya kayak gue paham. Ya, kameranya yang ini ya? Kamera yang ini. Ntar boleh mikir lu nggak? Boleh. Apa ya? Ya. Dear Regina 1 tahun yang akan datang. Kayak gitu nggak? Boleh. Ntar bakal diedit nangis-nangis nggak? Bisa. Pakai hujan-hujan. Ada daun berguguran nggak? Ada boleh. Oh, boleh. Boleh. Editornya siapa sih? Hah? Kamu ya? Saya aja udah. Kamu tuh yang ini ya? Apa ada meme yang pakai suara biola terus? Tahu kan? Yang ini mau nggak? Tuan Crab. Kecil banget loh. Iya. Tuan Crab. Maaf ya. Ya oke. Oh iya, si pesannya. Skip. Kayak gitu dulu tadi. Oh iya. Gak mau biar kamu capek ntar Wah Allah. markingnya. Makasih ya. Pesan untuk Regina 1 tahun ke depan, semoga kamu tetap produktif, jangan cepat berpuas diri, terus abis itu tetap rendah hati, pastikan kamu bisa menyeleksi yang tulus-tulus aja, jangan naip-naip amat, nggak apa-apa curiga sama orang lain, jangan goblok-goblok amat lah, gitu. Terima kasih. Keren banget. Itu bukan yang kalian harapin atau kayak Itu harus yang kayak itu gila itu yang paling tepat. kayak pokoknya 1 tahun ke depan gue harus bikin film 50 judul gitu. Itu boleh. Itu boleh. Ntar yang kita ambil yang barusan diomongin sih. Yang tadi itu Tergantung editannya sih gue mah. Kalau aku pas ngomong kayak gitu ada garis-garis kayak komik gitu. oh, boleh. Garis-garis ini ya anime ya. Tuh, lihat. Terus ada lagunya. Hon. Lanjut. Nah, sekarang ke tengah, Gin. Apa? Closing statement. Ceritanya. Bilang ke penonton kita lah ya lah. Biar ada engagement-nya dikit. Kira-kira apa sih yang mau disampaikan kepada teman-teman ini sebagai seorang emerging dong sekarang sebutannya ya, emerging ya. Emerging filmmaker. Ada yang lupa lagi yang suruh aku ngomong ini. Oh iya. Closing statement. Oh iya. Yang penting kayak Kamu kesan udah tuh, nyerah banget ya? intinya tuh di ujung kalimat tuh ada kayak momen tutup tangan gitu. Kurang lebih gitu sih. Harapannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, closing statement-nya adalah
Eh, saya perempuan, saya pembuat film. Saya berharap lebih banyak ruang untuk perempuan lagi dan tercipta kondisi yang nyaman untuk produksi. Namun setelah itu juga perlu ada edukasi dan penanganan pada kasus-kasus kekerasan seksual yang tepat dan terpantau dan dapat dipastikan selesai. Karena itu bisa memastikan ataupun membuat teman-teman yang baru mau masuk ke perfilman yang yakin dan punya jaminan bahwa mereka punya kesempatan. Gitu. Kurang lancar. Udah cukup. Bentar, kita tepuk tangan dulu nih. Nah. Oke, terima kasih Regina Surbakti. Terima kasih. Yeay. Gimik dikit. Bentar aku lagi mikir apa ya yang mau ngomongin. Oh ya boleh apa? Sebelum itu mungkin teman-teman yang di sini mungkin siapa tahu dan tertarik untuk belajar lebih juga atau kayak ikut dalam ya belajar itu ya tadi, maksudnya gerakan yang kamu lakukan juga di film-film itu kira-kira bisa mengontak nggak atau mungkin ada bergabung ke Tutti Putri mungkin Fruity? Oh bisa ikutan aja. Aku tidak membatasi diri untuk Jadi, diskusi-diskusi gitu sih. Misalkan aku juga pengen itu. Nggak apa-apa, kamu datang dengan kondisi kayak gini ataupun begini juga nggak apa-apa. Wow, sip. Oke. Ataupun begini, gitu kan? Ya saya lagi. Gimana? Gini. Gini kan? Gitu kan? Iya gitu. Bisa aja, gimana? kontak Bisa aja. Mungkin DM-nya atau apa? DM ke Eunogina gitu. Itu kan yang kalian pengen. Gimana tulisannya? Iya nanti akan dicari. Oke, berarti teman-teman bisa langsung mend-DM Mbak Regina kalau misalnya ada pengen mungkin kita lebih jauh lagi tentang feminisme dalam sebuah film dan lain-lainnya dalam karya-karyanya juga, atau mungkin juga bisa belajar umum juga dengan Mbak Regina sebagai emerging yang digadang-gadang akan menjadi filmmaker terhebat di Yogyakarta. Aduh, Insya Allah, amin. amin ya Allah, semoga dapat kodingannya. Amin. Kamu ngedit apa aja ya? Hah? Ada, itu bisa. Oh. Coloring kan. Oh, coloring bisa? Oh, iya. ke sana. Coloring bisa. Ya. Ya gitulah. Murah sih. Murah bisa ditunggu. Anjir. Pakai kandang nggak? Iya. Oke, udah itu aja ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Regina. Maafkan kami kalau ada kesalahan dan sepertinya kalau seandainya ada kurang-kurang dari saya dan teman-teman saya yang dari balik di sini mohon dimaafkan ya. Nggak apa-apa, aku juga masih belajar, Pak. Pus. Alah. Semoga Iya. di lain waktu kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Jujur sekali aku pengen banget tahu dan aku rasa orang-orang juga perlu tahu juga tentang perspektif ini. Karena dari lingkungan terdekatku juga aku rasa masih sangat membingungkan gitu. Mungkin sudah aware tapi masih bingung sebenarnya harus berpijak kemana dan harus bersikap seperti apa. Jadi sangat-sangat. Siapa tahu nanti setahun ke depan setelah menjadi filmmaker yang memang sudah lebih oke lagi dengan pengetahuan dan pengalaman lebih banyak lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam lagi dan mungkin aku udah jadi feminis waktu itu ya, nggak tahu kita bisa lebih. Amin. Nggak keren ya tutupnya ya. Ya gitu ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Respon gue yang kurang ya. Enggak. Amin. Amin, gila.